Sesungguhnya segala perkara di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Dan yang harus kalian pahami, apapun yang dilakukan oleh manusia, ya, sesungguhnya adalah kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu itu adalah pintu untuk mengenal Allah. Allah lah yang mengajarkan, mengilhamkan, adalah sehingga dengan proses daur ulang itu kita mengerti. Kita berasal di tempat mulia, katakanlah ember dari mall, turunlah ke rumah, dipakai selama di rumah, akhirnya adalah menjadi rusak dan dibuang ke tempat sampah, ditampung oleh orang-orang dan dibersihkan. Nah, disinilah proses kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat dimanapun berada. Semoga panjenengan hari ini, malam hari ini lebih berkah, lebih sehat, ya, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan juga buat sama-sama teman. Ya, terima kasih Mas, semua ya sehat semua, lebih bahagia, ya, lebih sadar, ya. Pada malam hari ini insya Allah atas permintaan teman-teman adalah Abah kasih judul adalah bahwa hidup kita manusia mengalami daur ulang, ya sahabat. Pada berapa tahun, belasan tahun ini Allah mendohirkan pada ayat kauniyah, ya, ada proses daur ulang adalah limbah, ya. Bagaimana dari plastik-plastik bekas yang akan dicuci, kemudian dikembalikan menjadi biji plastik, dan akhirnya kembali lagi adalah menjadikan produk-produk yang baru, ya. Semuanya berasal dari mall, ya. Akhirnya turunlah ke tempat yang rendah, ke tempat rumah kita masing-masing. Katakanlah produk itu ember plastik, ya, diproduksi di pabrik, dipajangkan adalah di mall, kemudian Anda beli, kemudian dia mengalami kerusakan. Maka barang itu adalah akan setelah mengalami kerusakan akan dibuang ke tempat sampah. Kemudian dalam atas jasa orang-orang yang Allah dohirkan berkecimpung dalam perkara itu, kemudian oleh Allah diilhamkan kepada mereka mengumpulkan limbah-limbah dari besi, dari plastik, dari kertas, dari apa, yang nanti kertas kembali lagi menjadi kertas, yang nanti plastik ember nanti kembali lagi jadi ember. Ya sahabat, sesungguhnya segala perkara di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Dan yang harus kalian pahami, apapun yang dilakukan oleh manusia, ya, sesungguhnya adalah kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu itu adalah pintu untuk mengenal Allah. Allah lah yang mengajarkan, mengilhamkan, adalah sehingga dengan proses daur ulang itu kita mengerti. Kita berasal di tempat mulia, katakanlah ember dari mall, turunlah ke rumah, dipakai selama di rumah, akhirnya adalah menjadi rusak dan dibuang ke tempat sampah, ditampung oleh orang-orang dan dibersihkan. Nah, disinilah proses kembali. Kita harus mengerti proses kita manusia datang dan pergi. Maka ada proses tanajul, ya, dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Itulah proses innalillah. Ada tanajul, seperti halnya juga ember. Dan kisah kita pun sama seperti ember. Pada saat Allah berkata, watini, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Mulailah diciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Katakanlah kita adalah kejadian yang luar biasa seperti ember diciptakan oleh pabrik. Kemudian akan diuji ember tersebut, diturunkan. Summa radadnahu asfala safilin. Inilah dunia. Ember juga demikian akan rusak. Manusia juga demikian akan mati. Tadi semua. Adapun kembalinya kita wa inna ilahi roji'un adalah secara tarki tergantung bagaimana kita proses datang. Demikianlah sesungguhnya adalah karena segalanya sebagaimana janji Allah ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya harus kembali kepada Allah. Tetapi Quran juga mengatakan tidak semua pergi kepada Allah. Quran mengatakan hanya qalilah, hanya sedikit yang bisa pulang. Dalam surat Waqiah, dari 3 golongan manusia, ashabus simal, ashabul yamin, ada golongan sabikun, adalah sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Jadi intinya, tidak semua manusia bisa roji'un langsung pada Allah. Maka itulah kita kenal dengan istilah mahsyar, alam kubur, alam barzah, alam mahsyar, kemudian meniti syiratal mustaqim. Tapi itu kan tamsil semuanya. Maka disinilah kita harus memahami tentang agama itu bukan hanya dari dhon, ya. Maka Allah melarang memahami agama dengan dhon, ya. Maka Allah ingatkan tentang wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Dan kebanyakan mereka adalah mengikuti adalah prasangka. Nah, inilah sesungguhnya agama telah hampir 1447, sudah hampir mendekati adalah 1500 tahun, ya sahabat. Bahwa dibangun udah sekian ratus tahun dengan prasangka tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang barzah, tentang apa. Dan tidak ada yang bisa membuktikan itu. Maka sebenarnya sudah banyak yang membuktikan kalau kalian. Bahkan bagi Abah sudah biasa bicara dengan teman-teman yang sudah mendaur ulang. Dari semua. Karena daur ulangnya manusia ke alam dunia ini ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Tapi Quran mengatakan, ada beberapa ayat mengatakan mereka diwafatkan waktu muda supaya mereka tidak sadar, dan dimatikan atau tua supaya mereka pikun juga tidak sadar. Supaya pada saat dilahirkan Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Mereka kembali lupa pernah mengalami kehidupan. Ini maaf ya, barangkali yang tidak paham ya. Silahkan. Semuanya pilihan Anda. Hidup pilihan Anda. Keyakinan pilihan Abah hanya ingin menyampaikan kepada orang yang bertanya dan yang rasional. Ya, itulah kata Allah, wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhonna, inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya don itu adalah tidak bisa prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk kebenaran, karena kebenaran itu realita. Kebenaran itulah, maka kata Abah, agama itu tentang kenyataan. Bukan kata-katanya, tetapi adalah kenyataan realita yang nampak hari ini. Inilah yang kita akan ceritakan. Maka ilmu pengetahuan sudah bicara tentang genetika dan lain sebagainya. Ya, Abah akan gabungkan sahabat pemahaman Al-Quran juga dengan ilmu pengetahuan. Jadi semua ya, karena memahami bahwa kehidupan daur ulang, kalau kalian meyakini kehidupan daur ulang, kalian akan hati-hati hidup sekarang ini. Kalian akan lebih berguna hidup saat ini. Karena kalian mengerti, kalian akan kembali lagi ke sini. Ya. Dan untuk dikatakan bahwa dunia dan akhirat itu satu, dunia di sini, akhirat pun di sini. Dan akhirat itu kalian suka bingung. Akhirat itu apa? Akhir dari kehidupan. Akhir dari kehidupan itulah yang disebut akhirat. Tergantung apakah husnul apa su'ul. Kalau seandainya kata Abah berjalan dengan jasad, pasti su'ul. Maka tadi kehidupannya akan datang, kalian akan dalam keadaan susah. Tapi kalau kalian berjalan sudah dengan ruh, pasti husnul. Itulah kematian suka dikatakan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Almarhum dan almal'un. Ya. Almarhum adalah orang-orang yang sudah berjalan dengan ruh yang menerima catatan belah kanan. Kalau bahasa hadis. Jadi kita sekarang harus cerdas. Bahasa Quran juga harus ngerti. Itu adalah perumpamaan. Quran pun banyak perumpamaan. Hampir semua malah Al-Quran itu ada menggunakan istilah perumpamaan. Demikian pula hadis baginda Nabi, sahabat, sesungguhnya adalah banyak menggunakan perumpamaan. Maka yang harus kalian pahami adalah tentang perumpamaan-perumpamaan ini adalah hanya mereka yang mampu melihatnya dengan nyata.
Tetapi yang mereka berdalil adalah hanya kepada don, sangkaan, kamakola, kila, ya susah. Susah. Kalian akan terjebak dengan dogma, dengan apa yang kalian sendiri adalah hari ini akan dibuktikan oleh Allah sahabat dengan ilmiah dari semua segalanya. Maka itulah kenapa segala perkara yang dulu misalnya menolak mursyid, sekarang adalah dengan adanya GPS. Sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita bukan mencari alamat manusia sebetulnya. Karena selalu sahabat kalau Quran bicara syariat, seperti misalkan Adam, Hawa, kemudian misalkan Adam, Idris, Nuh, dan Rasul-Rasul, itu syariatnya. Tapi hakikatnya bicara kepada kita, sebetulnya hakikatnya. Jadi kita harus paham memaknai adalah apalagi ayat Al-Quran, ya. Dan sangat luar biasa Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran sudah bicara tentang daur ulang, kebangkitan ulang dari semua, ya. Dan itulah karena kita adalah tidak bisa pulang sekaligus pada Allah. Kitab Sirul Asrar mengatakan hanya sedikit yang bisa pulang. Bahkan di dalam Sirul Asrar di Muqaddimah dijelaskan tentang diutusnya kenabian kepada Nabi Muhammad SAW karena sedikitnya manusia yang bisa pulang. Jadi idealnya kita ini adalah sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun adalah tadi sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Tetapi tidak semua air hujan jatuh lagi di laut. Ada yang jatuhnya di gunung. Nah inilah yang akan melakukan perjalanan panjang untuk kembali lagi wa inna ilaihi rajiun kepada laut. Yang air gunung akan mengalami perjalanan panjang sampai ke laut. Ya, maka inilah pelajaran kita dari Tuhan lewat hujan. Jadi segala sesuatu sahabat dalam isi Al-Quran maupun kehidupan sesungguhnya adalah sedang mengajarkan kepada kita kembali kepada Allah. Kullu syai'in babun ilallah. Karena segala sesuatu itu adalah pintu untuk mengenal Allah kepada kita. Nah, oleh karena itulah. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kalau tidak bisa pulang pada Allah. Quran mengatakan ashabus simal, ashabul yamin. Ada golongan kiri, ada golongan kanan. Yang kiri dan kanan sama banyaknya. Sullatun minal awalin, wa sullatun minal akhirin. Artinya inilah tempat kembali manusia. Dan Allah sudah menjelaskan, ya sahabat, adalah bahwa manusia akan dikembalikan. Maka surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Wa kulla syai'in ahsainahu. Itu sebetulnya bicara Allah menghidupkan kembali. Cuma kalau hadis mengatakan nanti di akhirat. Tapi akhirat ternyata kehidupannya Quran sendiri menjabarkan. Surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi lain. Pada hari di mana badanmu diganti dengan badan lain. Dijelaskan nanti di surat Al-Hajj ayat 5. Tentang bagaimana kebangkitnya kita, kembalinya lagi kita. Itulah ada surga dan ada neraka dalam kehidupan kita. Sekarang inilah kata Abah merupakan hari ini adalah hari pembalasan dari kehidupan kamu yang lalu. Tapi hari ini adalah dunia buat hidupmu yang akan datang. Maka orang yang memahami konsep ini dia akan hati-hati dalam hidup. Akan banyak berbuat baik karena dia tahu kebaikan yang ternyata dia lakukan bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, buat dirinya di kehidupan yang akan datang. Maka hari ini kemanapun kamu di penjuru dunia, saya suka ngajak istri saya keliling kemana saja, hanya ingin membuktikan kepada dia sendiri bingung, takjub, kok bisa orang-orang menyayangi kita? Maaf ya sahabat, bagi orang-orang yang sudah punya kesadaran, ya seolah bangkit dari kubur, dia bisa menceritakan kok semuanya, pengalaman dia hidup yang masa lalu, yang walaupun bagi kalian hanya baru dejavu, baru sedikit-sedikit saja Allah ingat, oh kayaknya saya pernah ngalami nih, kayaknya pernah nih kejadian ini buat saya kayaknya pernah ke tempat ini. Sahabat, dulu saya pertama kali ke Switzerland, saya mengatakan, saya kayaknya pernah ke sini. Saya lihat sungai mengalir di sini. Ada saung kecil di situ. Ada sapi yang belang. Ada seorang perempuan pakai topi laken. Kemudian di situ ada kincir kecil, saya lihat sebagai memutarkan air untuk menarik air. Itu saya sudah pernah, saya mimpikan. Saya pernah merasakan di situ. Ternyata saya berada di situ juga. Jadi kemanapun yang kalian pergi hari ini sebenarnya adalah kalian sedang diingatkan kembali meriwain pengalaman yang sudah kalian. Inilah yang sahabat yang sekarang bisa mudah dijelaskan dengan kromosom, dengan DNA. Ya, sesungguhnya secanggih itu Allah telah menjadikan diri kita ini ada rekam genetik, ada rekam jejak, ada setiap hari dicatatkan di dalam DNA kalian. Yang itu nanti itulah yang disebut buku.
Jadi yang dimaksudkan buku di Lauh Mahfud itu yang kata inna nahnu nuhnil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum itu wa kulla syai'in asainahu fi imamun mubin itu yang disebut Lauh Mahfud. Catatan. Dari catatan apa? Ini Lauh Mahfud. DNA dan kromosommu akan mendata setiap helaan nafas yang kau tarik, nafas masuk dan nafas keluar yang kau masukkan, maka akan mendata segala suka dan duka dalam hidupmu sesungguhnya. Sesungguhnya kehidupan ini adalah hasil karyamu sendiri. Kebaikan yang kau tanam akan kau panen di tempat ini. Keburukan yang kau tanam akan kau panen di tempat ini. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita, hunalika, di tempat itu. Di mana? Di sini. Setelah kita dibangkitkan. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kata Allah. Hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri dari apa yang telah dikerjakan dulu. Itulah yang dituliskan. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dicatatkan. Berarti kebaikan baik yang kau terima hari ini tanamanmu dulu. Itulah baginda Nabi bersabda, ad-dunya majra'atul akhirah. Dulu waktu di sana disebut dunia, panennya kamu di sini. Sama saja sebetulnya setiap hari kita diajarkan, nasi yang kau makan siang ini adalah nasi yang kau tanam tahun lalu. Tapi nasi padi yang kau tanam hari ini akan kau makan tahun depan. Duren yang kau makan pagi ini adalah duren yang kau tanam 10 tahun yang lalu. Tapi duren yang kau tanam hari ini akan kau makan 10 tahun yang akan datang. Itulah sebetulnya Allah sedang mengajarkan kepada kita. Demikianlah siklus kehidupan. Maka hari ini, maka kata Abah, adalah hari pembalasan. Dari apa? Dari apa yang sudah kita lakukan di kehidupan yang dulu. Maka inilah yang harus dipahami dalam kehidupan. Silakan yang mau memahami, yang tidak, silakan, serah Anda. Cuma bagi Abah, ini konsep lebih realistik. Kenapa? Kamu akan hati-hati. Kamu akan lebih menjaga hidupmu. Kamu akan berbuat baik. Kamu akan menyayangi orang. Ternyata, kenapa saya hari ini tidak disayangi orang? Karena dulu saya tidak menyayangi orang. Tadi ada tamu ke Abah, dia di sini. Ya, tadi siang ada tamu kepada Abah. Bah, kenapa saya dibenci orang? Saya bilang, orang itu tidak membencimu. Tapi itu adalah perbuatanmu kepada dia dulu. Ada lagi orang, bah, kenapa saya pinjam uang pada orang nggak diberi? Sesungguhnya bukan kamu nggak diberi. Kamu tidak memberinya pada saat dia meminjam uang kepadamu. Karena Allah sudah mengatakan, di tempat itu akan kamu dibalas segala. Pamay ya'mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Maka itulah sahabat di dalam surat Idza zulzilatil ardu itu sesungguhnya bicara bukan tentang kiamat dunia, tapi kiamat matimu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum. Kamu begitu ruhmu keluar baru sadar kamu. Jadi kesadaran itu kamu akan sadar sepenuhnya setelah keluar dari jasad ini. Hari ini kehilangan kesadaran karena tubuh inilah la hijabaka illa biwujudika. Wujud kita lah menghalangi jasad kita, ego kita. Aku 4 dan aku 3 yang menghalangi. Aku 2 dan aku 1. Inilah persoalan kita manusia. Tapi nanti kamu akan melihat, aduh, kenapa saya sakiti orang? Kenapa saya nggak bantu orang? Kenapa saya tidak bisa mencintai orang? Aduh, nah inilah hari ini. Dan Allah berfirman, adalah hunalika di tempat itu tablu akan merasakan kullu nafsin ma'aslafat, tiap-tiap diri apa yang telah dikerjakan dahulu. Hidup ini adalah mengalami tabur tuai, sahabat. Itu kenapa? Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang buat akhirat. Hari ini adalah akhirat dari duniamu yang dulu. Ya, maka hari ini kau ditipu, disakiti, bahkan maaf sampai dibunuh. Itulah tentang kisos, sahabat. Ya, pahami ya, biar kalian ridho hari ini. Jadi intinya tidak ada debt collector yang datang pada kalian, yang datang padamu dalam menagih janji kepadamu. Karena itulah perbuatan kita. Jadi kita akan lebih ikhlas melaksanakan sholat. Ternyata sholat itu bukan buat Allah. Ternyata berbuat baik itu bukan untuk Allah. Kenapa Allah dalam Al-Quran menyuruh orang bertakwa, sodakoh. Ciri iman, sodakoh. Jadi orang khusyuk, sodakoh. Jadi orang hijrah, sodakoh. Karena sodakoh adalah tabunganmu untuk kehidupan yang akan datang. Begitu banyak orang menolongmu, membantumu.
Tadi semua, begitu mudah kamu cari pekerjaan, begitu mudah kamu cari penghidupan, karena selalu memudahkan urusan manusia di kehidupan yang lalu. Inilah pelajaran, kalau kita memahami sistem ini, maka kalian akan, karena tadi Allah sendiri yang mengatakan, menghitab bahwa manusia hanya 3 bagian saja. Ulama-ulama mengatakan hanya sedikit yang bisa pulang pada Allah. Berarti sisanya kemana? Itulah surga dan neraka, barja. Siksa kubur itu hak, surga itu hak, neraka itu hak, tapi masalahnya tempatnya di sini, saat ini, sekarang. Maka inilah yang harus kita pahami, sahabat. Ya, itulah kenapa di dalam surat itulah maka kenapa diajarkan daur ulang oleh Allah. Sekarang dari ember butut kembali lagi jadi ember baru, dari sepatu butut balik lagi jadi sepatu baru, dari kertas butut kembali lagi jadi kertas baru, dari karton butut kembali lagi jadi karton baru. Itulah tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kemudian tergantung dia manusia di muka bumi ini bisa berjalan dengan benar atau tidak benar. Tadi semua ya, silakan kalian tadi semua mau seperti apa menghidupi kalian kehidupan di dunia ini. Karena orang-orang pun yang berkata katanya hidup cuma sekali, mati akan dibalas di sono, ternyata tidak berbuat juga untuk di sana. Keyakinan yang ada untuk di sana. Tadi semua. Tapi mereka justru yang mengimani kehidupan daur ulang. Bahwa sebenarnya kalian, mari kita lihat, kita buktikan Quran. Begitu jelas, gamblang Tuhan mengatakan tentang itu. Karena Qurannya saja tidak pernah diaji masalahnya. Ilahi marji'ukum jami'an. Ilahi hanya kepada Allah lah marji'ukum jami'an. Wa'dallahi haqqo. Kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar dari Allah. Karena Allah janjikan. Kemudian innahu sesungguhnya Allah. Ya. Di sini huruf hamzah inna dibaca kasrah menjadi istinab. Ya. Kemudian yabda'u adalah yabda'ul khalqa menciptakan makhluk pada permulaan awal. Ya. Summa yu'iduhu kemudian menghidupkannya kembali. Di mana? Di sini. Jangan lagi susah. Di sini. Karena alam fisik, kalau bagi kalian yang mengerti ilmu pengetahuan, fisika, kimia, alam fisik cuma ini. Tadi semua. Maka kehidupan itu tentang kimia dan fisika. Bicara tentang batinmu, bicara tentang kimia. Bicara tentang fisikmu, hukum fisika. Maka akan berlaku di sini hukum relativitas, Newton. Hukum gravitasi. Gelombang longitudinal, gelombang transversal. Tadi ya, bagi orang-orang yang sudah mengerti itu, mudah sebetulnya memahami akhirat. Itulah sahabat. Karena hidup ini dari kosong menuju nur, cahaya jadi energi, energi jadi materi. Materi itu tidak ada. Materi adalah energi yang memadat, sementara energi adalah tidak ada, dia adalah cahaya. Dan cahaya adalah kosong awalnya. Pahami. Maka bagi kita yang sudah, maka Allah jelaskan di sini, dikatakan, summa yu'iduhu kemudian menghidupkan kembali, liyazia agar dia memberi balasan. Itulah tadi kata Abah, hari ini adalah pembalasan. Hari ini adalah panen daripada tanaman yang kau tanam di kehidupan yang dulu. Jadi kalau hari ini tidak ada yang kau bisa salahkan. Semuanya ada catatanmu sendiri. Yang wadak tubuh, Allah hanya menyatatkan kata Allah. Bukan Allah yang memberi buku. Allah memberi buku pada saat kelahiran. Wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu bi unuki, dikalungkan di lahirnya seperti kalung buku kepada setiap orang. Tapi buku itu catatan kita. Yang kita buat dilaporkan setiap nisfu Sa'ban. Digantungkan kembali pada saat kelahiran ulang. Kemudian kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dibuka oleh Allah pada saat mati kamu. Tadi. Dibuka, kenapa? Di situ ada sebagian yang sudah kita kerjakan dari PR sebelumnya. Ada yang belum kita kerjakan. Maka di bawahnya Allah menyuruh ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasibah. Bacalah olehmu. Bacalah olehmu. Kamulah yang menghisabnya. Kamu yang membuat buku itu, kamu juga yang akan menghisabnya. Jangan salahkan aku, kata Allah. Aku tidak membuat susah pada dirimu. Kamulah yang membuat susah dirimu sendiri. Kamulah yang membuat neraka untuk kehidupanmu. Dan kamu pula yang membuat surga untuk kehidupanmu. Maka hari ini hati-hati sahabat. Terimalah segala apa yang akan kita alami. Karena semuanya sudah tercatat. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dibukakan sedikit. Terbuka pada saat ruh kita mau keluar. Kemudian kata Allah, ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasibah. Bacalah kitab itu.
dan cukuplah engkau yang menjadikan, yang menghisab daripada dirimu sendiri. Ya. Jadi di ayat ini jelas sahabat, ya menjelaskan kepada kita tentang kembalinya kita adalah summa yu'iduhu, dikembalikan, liyajziya, agar dia memberikan balasan alladzina amanu wa amilus sholihat, yang dulu beriman dan melaksanakan amal soleh, hari ini penuh dengan kedamaian hidupnya, bahagia, kaya raya. Tapi hati-hati kepada kalian yang sudah dapat jannatul ma'wa, hati-hati, karena kalian kalau kehidupan ini kemudian takjub dengan kekayaan yang kalian miliki, jabatan yang kita miliki, kalian nggak melanjutkan, karena perjalanan kita harus tetap kembali. Wa inna ilahi roji'un. Ada jannatul ma'wa pada jasadmu, ada jannatul na'im pada ruhanimu, ada jannatul firdaus pada sultanimu, ada jannatul kurbah. Tapi orang yang sudah dapat jannatul ma'wa, lihat kata Tuhan Sabul Qadir dalam surah Ashr, ada iblis bagi orang yang mau naik jannatul na'im. Tadi, maka inilah kenapa orang sahabat kaya di sini, kemudian dia lupa pada Allah, maka dia akan kembalikan kepada kemiskinan. Karena inilah yang dijelaskan di dalam surat ini adalah hunalika tablu kullu nafsin ma'aslafat waruddu ilallahi maulahumul haq. Ya, sahabat. Jadi marilah kita terima kehidupan ini. Itulah kenapa harus iman pada qada dan qadar. Marilah kita terima bahwa segala yang apa kita alami itu tidak enakan kita adalah debt collector yang datang menagih dari tanaman yang kita tanam dulu. Kau tabur tanaman buruk, maka kau akan panen adalah hasil buruk. Kau tabur tanaman baik, maka hari ini kau akan memanen hasilnya kemudahan, kebaikan, kasih sayang. Maka lihat, jangan aneh. Di dunia ini banyak orang males, tapi banyak hasil duitnya. Sebetulnya bukan tanaman sekarang, tanaman dulu. Tapi kalian rajin kayak apa? Tidak ada hasil. Karena yang kalian lakukan itu bukan untuk sekarang, untuk kehidupan yang akan datang. Sesungguhnya, ya. Tapi mari terus berjalan. Dan bagi kalian yang sudah kaya, karena Abah ketemu dengan ruh yang dulunya pernah kaya raya, lahir lagi dari seseorang perempuan yang miskin di sebuah kebun, yang dia hidupnya di saung butut, yang kemudian dia boro-boro hidup mewah kayak dulu, sekarang air susu pun dengan air tajin. Karena ibunya tidak bersusu, tidak mampu beli susu, sejak kecil pun bedongnya hanya kain bekas ibunya. Coba. Ini kita sampai mengerti sampai ke situ, Pak. Tadi semua dilahirkan ulang di tempat yang menyedihkan. Padahal dulu pernah kaya raya. Tapi juga orang-orang yang hari ini lahir dari keluarga miskin bisa lahir dari keluarga yang kaya. Nanti lihat surat Al-An'am, kamu bisa menjadi keluarga orang lain. Tapi kamu bisa menjadi keluargamu sendiri. Inilah Qur'annya yang pernah diaji, sahabat. Mari kita lihat beberapa ayat yang inilah bahwa kita daur ulang diajarkan. Sebetulnya kehidupan ini nggak ada bedanya seperti kalian, kata Abah juga baju. Baju ada berasal dari lemari semuanya. Tapi dari lemari pada saat digunakan oleh kalian, maka kembalinya baju ke lemari tergantung tingkat kekotoran. Kalau bajunya yang kotor itu biasa, kamu kocok, kemudian masukin ke neraka, digosok, kemudian dijemur, digosok, masuk lagi lemari, kasih harum. Surga lagi dia kembali ke lemari. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Asal lemari, kembali kepada lemari dia cepat. Sebagaimana air laut yang naik ke atas, yang jadi hujan, turun di laut, itu cepat. Tapi ada air laut yang jatuh di gunung, ya, sebagaimana baju yang sudah kotor, maka tergantung tingkat kekotoran. Itulah kenapa semua Islam mengajarkan di kitab apapun toharoh. Bersuci. Dohir batin, bersuci. Karena inilah manusia. Sesungguhnya banyak terjebak kepada kesyirikan. Sementara manusia itu berdosa karena syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Ada syirik jali pada tubuh kita, ada syirik khofi pada hati kita, ada syirik syir pada ruh kita. Inilah kenapa manusia harus didaur ulang. Kebanyakan adalah karena berbuat syirik. Kita ini laksanakan ibadah adalah hanya menyembah Tuhan, hanya nama. Padahal Nabi sudah bersabda, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Siapa yang tahu nama tapi tidak tahu yang punya nama, kafirlah dia. Sampai Allah mengingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang dilakukannya ibadah itu hanya sia-sia. Fawailul lil musallin wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadhukul adaba bima kuntum takfurun. Salat mereka hanya siulan. Ya.
Mari kita lihat di dalam surat Maryam 15. Ya. Nabi Isa berkata, ya, Abah terjemahnya saja biar cepat ya. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dikembalikan hidup kembali. Inilah ada sebagian orang yang mengimani bahwa Nabi Isa itu akan dikembalikan hidup kembali. Karena dia melihat ayat surat Maryam ayat 15. Padahal ini berlaku untuk semua. Ya. Demikian pula pada Maryam ayat 33. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 70, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Artinya dimatikan waktu kecil, supaya ia tidak mengetahui lagi ke sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Tuh, kenapa coba? Allah matikan, menceritakan surat An-Nahl 70, dimatikan dalam keadaan bayi, supaya dia tidak punya memori. Berarti kan manusia itu akan dikembalikan ke sini. Ya. Dimatikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Nah gitu kan tadi semua. Maka tadi kenapa kalian ngeblank, nggak ngerti. Kecuali orang yang punya sadar. Abah punya komunitas orang-orang yang sudah sadar, ngerti. Dia hidup udah berapa kali. Tadi semua. Silakan kalian yang percaya, nggak urusan kalian. Abah hanya membuka kepada kalian yang mau move on hidupnya. Ya, tadi. Kita sudah bicara, kata Abah juga, jauh. Ya. Aduh, maka inilah dunia ini. Inilah kalau seandainya agama hanya kepada don. Inna donna la yubni minal haqqi syai'a. Don itu tidak akan memberikan apa-apa kepadamu. Agama itu adalah realitas, sahabat. Ya. Kemudian surat An-Nahl ayat 78 berfirman, dan Allah mengeluarkanmu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itulah tadi kenapa Allah matikan kamu dalam keadaan muda. Nanti ada ayat lagi, nanti Allah matikan kamu dalam keadaan pikun, supaya kamu juga nggak ngerti apa yang sudah kamu lewati. Makanya tadi begitu lahir lagi ke dunia, kamu nggak ngerti lagi. Paling dejapu. Kayaknya saya pernah ya ke sini. Saya kayaknya pernah ketemu sama orang ini. Atau dalam mimpi kalian, dikasih itibar dalam mimpi kalian. Ya. Dan surat Al-Baqarah 28, mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, dia menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, menghidupkanmu kembali. Selanjutnya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Summa ahyakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilahi turja'un. Tadi maksudnya hidup, mati. Maka tadi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Tannya itu menggunakan alif. Ada soal mati. Ahyakum pakai iya. Ya-nya dipanjangkan. Hidup. Sama saja seperti tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Hidupkan, matikan, siang malam. Hidup mati. Al-Baqarah ayat 56. Ya. Cuma tadi tafsirnya harus sudah tafsir Quran bil Quran. Ya. Jangan cari tafsir yang lain-lain. Tadi semua hanya tafsir Allah dengan Allah. Lihat di firman yang lain, ayat yang lain. Ya. Kemudian surat Al-An'am 122. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Tuh coba lihat. Masa dia di akhirat di sana? Dia katakan dia manusia yang Allah jadikan, kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dan dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah masyarakat. Hidup lagi. Dia menjadi guru mursyid, menjadi guru ruhani. Itulah orang-orang yang sudah terang sebelumnya. Yang hatinya sudah hidup, maka dia akan penuh kesadaran di alam dunia ini. Bukan hanya dejavu. Bukan hanya, kayaknya pernah. Bukan, sahabat. Bahkan kita merindukan tempat yang pernah kita alami dulu. Bahkan kita ada reuni. Tadi semua. Dengan orang-orang yang pernah hidup sejaman. Aduh, susah maka Abah juga. Kalau tadi semua. Dan dapat berjalan di tengah masyarakat manusia serupa dengan orang lain, serupa dengan mereka. Padahal mereka itu maka mursyid itu disebut arwah muqaddasah, arwah yang sudah kembali tapi dikembalikan gitu loh. Karena pada dasarnya juga dia sudah kembali, tapi dia dibalikan ke sini untuk membimbing umat sebenarnya. Ya, yang keadaannya kemudian diturunkan dia itu surat Al-An'am ya ayat 122. Surat Al-A'raf ayat 25 berfirman, di bumi itu kamu hidup, fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu dihidupkan, di bumi ini kamu dimatikan, di bumi ini kamu dibangkitkan kembali. Quran surat Al-A'raf ayat 25.
Wa qala fiha tuhyauna wa fiha wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu lahir, di bumi ini kamu dihidupkan, di bumi ini kamu dimatikan, di bumi ini pula kamu akan dikembalikan. Ya, lihat kayak kata Abah juga tentang kisah Nabi Ujair pada saat Allah berfirman au kalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyun ala tarisum. Kemudian fa amatahullahu mi'ata amin, dimatikan Ujair ada 100 tahun, kemudian ditanya summa ba'as, dibangkitkan, ditanyakan, hei Ujair, berapa lama kamu mati? Yauman au ba'da yaum. Nabi Ujair merasa setengah hari, padahal dimatikan oleh Allah 100 tahun. Berarti di mana tuh? Di sini. Kenapa bilang bahwa itu kembali lagi di dunia? Orang bicara, Nabi Ujair mengatakan yauman au ba'da yaum, karena dia melihat gelas dan anggur bekas perasaan dia masih ada di situ. Berarti di mana itu? Di akhirat sono. Orang Allahnya juga mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Ghair, bukan akhir, bukan bumi lain. Akhirat itu bukan bumi lain, bumi yang sama. Tadi semua. Kalau kamu ada bangun tidur di sini, bangun di negeri ini juga. Kalau kamu hidup di sini piha tuh yauna wa piha tamutuna wa minha tukhrajun. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kurang apa sih ayat-ayat Allah? Bahkan di surat Al-Hajj ini sangat nyata, sahabat. Hei manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, gitu loh, tadi semua. Maka saya kata, siapa orang dari kubur itu tidak pernah cerita? Kalau di grup Abah tuh orang kubur cerita tuh. Kamu dulu kehidupan dulu di mana? Bagaimana hidup kamu dulu? Kamu laki-laki perempuan. Oh saya perempuan, kata yang laki-laki. Kata laki-laki, saya dulu perempuan. Nah ini maaf nih, sekarang ini udah nggak boleh lagi tutupi. Ya, dulu saya ini perempuan, kata sang laki-laki tadi. Yang laki-laki, dulu saya laki-laki. Kata Ibu Atin kalau nonton dari gitu. Dulu saya laki-laki. Gitu. Aduh, ya inilah ya susah ya. Silakanlah ya. Tapi yang kalian mau begitu ya silahkan. Cuma Abah melihat nggak ada dampaknya. Buat kehidupan dunianya susah. Matinya nanti pada kalian nolak kayak apapun, kalian balik lagi sini lebih susah lagi. Silahkan mau pilih mana. Ya di semua ya. Pilihan di tangan anjen tadi semua. Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, ini surat Al-Hajj ayat 5, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan di dalam rahim. Ingat itu. Berarti kebangkitan lagi itu dalam rahim. Masa di akhirat di dalam rahim? Ke dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Berarti kelahiran ulang. Di semua. Ya. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulunya telah diketahuinya. Gitu. Karena kalau kalian mengingat full dulu, ya kalau sebenarnya kesadarannya belum full, maka kesedihan dulu dibawa lagi ke sini. Maka kalian dikosongkan lagi. Wallahu akhrajakum min butuni ummah. Tapi bagi orang-orang yang dulunya sudah sadar, di sini lebih sadar. Dia lebih sadar, menyaksikan semuanya. Ya sahabat, ya. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun diketahuinya yang tadi ketahuinya dulu. Dan kamu lihat di bumi ini kering, kemudian apabila telah turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Kalau baca dalilnya, kita lihat dalam tafsirnya adalah tadi. Ya Yuhannas, hai manusia, in kuntum fi raibim, jika kalian dalam keraguan, minal ba'si, dalam kebangkitan. Tuh, ini tentang kebangkitan. Ya. Fa inna khalaqnakum, tentang hari berbangkit, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Min turabin. Terima kasih Mas. Min turabin adalah summa, dan dari tanah, kemudian min nutfatin, dari setetes nutfah, summa min alaqatin, dari segumpal darah, summa min mudghatin, kemudian dari segumpal daging, mukhallaqatin, yang sempurna kejadian, wa ghair mukhallaqatin, yang tidak sempurna, linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepada kalian, wa nukirru, dan kami tetapkan fil arhamina nasau ila ajali musamma, di dalam rahim. Tuh. Berarti kebangkitan itu adalah kembali lagi lahir tadi. Wa qala fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Tapi bagaimana cara kembalinya?
bukan kayak zombie. Ini kan banyak dalil mengatakan nanti ditiup sangkakala, kemudian bangkit kayak zombie gitu. Coba, Tuhan macam apa Tuhan kamu itu? Ilmiah. Maka Tuhan mengatakan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun. Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha berilmu. Allah itu Maha ilmiah. Ingat itu. Maka pemahaman-pemahaman yang dogma itu adalah karena tadi tidak berilmiah, tidak punya logika. Kaidah mantik yang dipakai tadi semua, ya. Allah mengatakan, wa nukirru, dan kami tetapkan ada fil arhami manasya, adalah di dalam rahim apa yang kami kehendaki, summa nukhrijukum, kemudian kami keluarkan kalian tiflan sebagai bayi. Itu bayi deui tadi semua. Summa kemudian litablugu asyuddakum, sehingga sampailah kalian kepada kedewasaan. Wa minkum may yutawaffa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya. Tuh, kalau di sana ngapain digitukan sama Allah? Supaya kalian balik lagi ke sini, kembali lagi kosong. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Takutnya kalian dulu itu adalah membawa kisah-kisah sedih, begitu lahir sedih terus. Ya, maka seolah-olah kalian dikembalikan lagi punya harapan di alam dunia ini. Tapi di sini jangan sampai inilah tidak dibuka oleh mereka dulu, ulama-ulama dulu. Tapi terus manusianya berlahir, lahir, mati, mati lagi, hidup lagi, susah lagi, mati, hidup, susah lagi, lebih susah lagi. Maka hari ini Abah buka. Biar kalian lebih hati-hati sekarang. Karena hidup kalian hari ini adalah, terimalah kehidupan hari ini sebagai pembalasan. Yang dulu pernah baik, hari ini akan panen kalian. Malas pun hari ini, kalian akan dapatkan rizki-rizki yang kau tanam kehidupan yang dulu. Tapi hati-hati untuk kehidupan yang akan datang. Berarti bukan harus malas. Tetap berbuat, terus beribadah. Supaya apa? Walaupun kaya-kaya apa kamu, terus ma'rifat pada Allah. Supaya kamu terus melanjutkan perjalanan jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurbah. Supaya kamu roji'un. Selesailah, baru itu selesai namanya. Sampai kepada Allah. Maka kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan sampai menyentuhnya kecuali kau mensucikannya dari 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, tadi semua. Ya. Maka yang tidak hanya rotasi saja di alam mulki, makhluk materi akan ditarik oleh materi, ilahnya materi akan ditarik oleh materi, ilahnya energi akan ditarik oleh energi, ilahnya cahaya akan dibalik oleh cahaya, ilahnya Allah maka kembali kepada Allah. Maka itulah kenapa kita dikirnya la ilaha illallah. Ilahnya bukan materi. Bagaimana mungkin kau akan hidup sekali sementara kau dituhankan adalah hanya benda, hanya makhluk. Inilah persoalan manusia. Diajak ibadah salah, diajak dikir mung, diajak kembali lagi ke sini nolak. Terus mau ngapain hidupnya? Tadi semua ya. Wa ta'ala ardaha hamidatan, dan kami lihat bumi gersang, dan selanjutnya. Jadi jelas dalam surat ini, surat kembalinya kita ke alam dunia ini adalah dilahirkan kembali sebagaimana kita adalah dilahirkan dulu pertama kali. Maka bagi kalian yang memorinya cukup bagus di kehidupan yang dulu, pasti dejapunya banyak. Tadi semua. Terus orangnya di sini adalah arif. Orangnya di sini adalah apapun segala bisa. Itu ciri orang yang sudah kembali daur ulang. Orang yang sudah daur ulang di sini itu serba ngerti. Coba lihat, saksikan di lingkungan kita. Saya lihat orang di sekitar saya. Betulin listrik bisa, betulin ini bisa, betulin ini. Itulah ciri orang yang sudah. Tadi semua. Ciri orang yang sudah daur ulang, baru lahir saja udah bisa apal Quran 30 juz. Itu sebetulnya daur ulang. Maka jangan aneh kalian tuh yang di Afrika. Orang lahir di keluarga non-muslim. Begitu dia lahir, mau dibaptis, dia bilang, no, ana Muhammad, ana muslim. Coba. Itulah manusia bisa lahir dari perut orang Kristen. Bahkan orang Cina lahir di Kanada, di perut orang Kanada. Begitu lahir, gitu tadi semua. Ya Allah ya Karim. Nanti Quran yang mengatakan itu. Quran mengatakan mereka lahir dari keluarga orang lain. Mereka lahir dari keluarga bangsa lain. Maka hati-hati kalian tadi. Yang membenci Zionis lahir di sono nanti. Di semua, ya. Jika ada yang kamu herankan, maka yang patut diherankan adalah ucapan mereka. Bila kami telah menjadikan tanah, apakah kami sungguh akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Surat Ar-Ra'd. Ya.
Ini orang kafir yang nggak percaya kebangkitan kembali. Dan dari tanah kami ciptakan minha, dijawab oleh Allah surah Toha 20 ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah kamu dikeluarkan kembali. Tadi semua. Siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur luluh itu? Katakanlah yang menghidupkannya ialah yang menjadikannya yang pertama kali, kata Allah. Dia maha mengetahui. Surat Yasin adalah ayat 78-39. Tadi. Makanya tadi pada Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jadi buku yang digantungkan itu bukan buku adalah dari Allah dikasihkan kamu. Kamu miskin ya, kamu susah ya. Tuhan macam apa itu? Tuhan itu hanya fasilitator. Kamulah yang menulis buku itu, yang dikalungkan surat Al-Isra 13 di leher kamu. Yang kamu suruh baca pada saat kamu mati. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansur. Qur'annya juga dipelajari atuh. Hayo dibuat perlombaan. Tadi semua cari duit, cari ini semua, tapi isinya nggak pernah diinikan. Sampai Nabi Muhammad, Allah menangis, menyampaikan tentang Nabi kita menangis. Wa qala Rasul, menangis. Berkata Rasulmu sambil menangis, kata Allah. Qala Rabbi, inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Kata Nabi, ya Tuhanku, hamba-hambaku ini, umat-umatku ini adalah mereka telah mencampakkan isi Al-Quran. Tadi semua. Ya tadi, dihafalkan, jadikan main-mainan, nyanyi-nyanyian, tadi semua ya. Tapi yang kayak begini nggak pernah dipelajari. Tadi semua ya. Kemudian kami menentukan kematian di antara kamu dan kami berkuasa merubah rupa kamu dan menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Tuh. Bisa jadi sekarang wujudmu orang, nanti jadi cacing. Bisa jadi wujudmu hari ini adalah manusia, nanti jadi batu. Ada ayatnya nanti, sahabat. Ya. Hei manusia, apa yang memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang pemurah? Ini yang Allah ingatkan. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa rakaba. Apa yang telah melalaikan kamu, hei insan? Tadi semua. Yang lalu telah membentuk kamu dalam bentuk yang dikehendakinya. Yang dikehendaki Allah. Bukan dikehendaki kita. Dia membentuk tubuhmu. Di sinilah tentang ada terjadi perubahan bentuk. Jadi benda manusia itu. Dalam surat Al-Isra 49, dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Ini surat Al-Isra ayat 49. Dijawab oleh Allah surat 50. Kul kunu, dan jadilah kamu adalah sekalian batu dan besi. Ini dijadikan materi. Manusia dijadikan materi. Maka tadi, batu hati-hati itu. Jangan-jangan batu yang jadi pondasi itu adalah kakek buyut kita. Jangan-jangan besi pagar itu. Tadi semua. Apa di dunia ini? Lihat. Allah itu menciptakan makhluk hanya 3 saja. Manusia, jin, dan malaikat. Tapi semua juga benda ini, yang lain ini. Emas, tembaga, perak, semua. Benda. Anjing, kucing, kutu. Siapa itu? Ya. Ila Al-Isra 50, jadilah kamu sekalian batu dan besi. Menjalankan, bahkan di surat Al-Isra 51 kata Allah, bahkan aku bisa menciptakan kamu menjadi satu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiran kalian. Lenyai, cika-cika, kutu, tadi semua. Ya. Lihat, saya baca dalam sebuah kitab ulama, seseorang murid yang robitoh pada gurunya, dia mencintai gurunya, sehingga pada saat dia, gurunya meninggal, dikasih jas oleh uminya. Dia terlalu berlebihan, kultus kepada gurunya. Mencintai gurunya luar biasa. Dia selalu setiap melihat jas yang diberikan gurunya, dia ingat gurunya. Begitu mati jadi apa? Kutu. Kutu yang tinggal di jas itu. Tuh. Begitu Allah Maha Kuasa. Apapun yang kau ilahkan. Kalau jas itu adalah kau ilahkan. Maka pada jas itu kau ilahkan. Maka kau kembali pada menjadi kutu yang tinggal di jas itu. Ya sahabat. Ini bukan main-main. Ya. Suatu mereka katakan adalah kami katakan yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Mereka bertanya, siapa yang menghidupkan kami kembali? Nah, gitu. Lihat surat Yasin juga sama. Lalu mereka, ya katakanlah, kata Allah,
yang telah menciptakan kamu pertama kali. Tuh. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 2. Allah berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera. Itulah yang melanggar perjanjian di hari Jumat. Tidak mau jamu, jasad-jasad, ruh-ruh. Tadi. Akhirnya dia jadikan kirodatan, monyet. Surat Al-Baqarah ayat 65. Yang dia tidak mau tadi. Dia dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat. Nggak mau jamu dia Jumat itu. Tidak berjamaah dohir dan batinnya. Dia dikawinkan dohir dan batinnya. Maka dia tidak sab'ah, tidak sabata hari Sabtu itu. Maka dia tidak bisa balik pada Ahad. Pada harusnya perjalanan dari Ahad menuju Ahad. Bahkan ada lagi di surat Al-Maidah 60. Yaitu orang-orang yang dikutuki, yang dimurkai Allah. Mereka dijadikan kera dan babi, kirodatan wa khanajir. Ya. Tapi ada juga surat Al-Anbiya 14 yang dijadikan tumbuhan. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Tadi. Kemudian nabi-nabi dikatakan, maka tetaplah demikian keluhan mereka, surat Anbiya 15, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Ya. Coba. Adapun surat Al-Anbiya 16, Allah menciptakan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Tadi semua. Maka itulah surat Al-A'raf 166. Tatkala mereka melanggar apa yang dilarang baginya, kami berfirman kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Itu 166. Sahabat. Al-A'raf 166. Kemudian barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Tadi. Waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Nah, tadi surat Toha ayat 124, kami akan menghimpunnya pada hari kebangkitan dalam keadaan wa nukhriju lahu yaumal kiamat yang dihidupkan kembali pihad a'ma dalam keadaan buta. Ya sahabat, ya. Kemudian barang siapa yang berbuat baik laki-laki atau perempuan maka dia beriman, maka pasti akan kami kehidupkan, akan dilahirkan kembali dengan kehidupan yang baik. Surat An-Nahl, dan kami akan memberinya pahala sesuai balasan daripada apa yang dia lakukan kehidupan dulu, maka dia akan bahagia di kehidupan ini. Jadi semua, ya. Lihat, ini surat Toha ayat 97, surat An-Nahl ayat 97, ya. Yang mana Allah berikan, maka barang siapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, dan ia beriman, ya, maka pasti akan kami hidupkan, dilahirkan kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Nah tadi, ada yang sudah di Samsung, karena dia jahat menggunakan HP-nya hanya untuk gibah dan fitnah, nanti SIM card-nya pindah ke Cinitnit. Itulah neraka. Ada lagi yang sudah di Apple tuh si SIM card itu. Sudah layarnya bagus, picture-nya bagus, apa-apanya bagus. Karena selama dia berada di Apple itu, dia tidak bersyukur. Dia gunakan dengan cara yang salah. Menghina orang, menggunakan HP tubuhnya itu. Akhirnya nanti si SIM card itu pindah nanti kepada Cross, kepada Siemens, atau merek apapun yang lebih rendah daripada itulah sahabat sesungguhnya. Dengan HP sekalipun Tuhan mengajarkan kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu untuk pulang pada Allah. Allah menjelaskan tentang keadaan manusia. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat bagi manusia, akan tetapi yang memahaminya hanyalah orang berilmu. Itulah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Tadi Abah sudah bahas tadi malam, ada 8 ayat. Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan. Cuma tadi manusia tidak memahami tentang perumpamaan itu. Ya. Tadi malam Abah sudah jelaskan adalah tentang beberapa ayat yang berkaitan dengan perumpamaan. Tadi semua. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ana lin-nasi min kulli masalin wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara. Lewat limbah tadi. Sesungguhnya. Lewat alat elektronik di rumah. Lewat kayu yang dijadikan meja kayu. Plafon kayu. Kursi kayu. Tetap saja kamu tidak mampu melihat kayu. Artinya Allah telah dari kosong menjadi 1, menjadi 2, 3, 9. Terhalanglah kosong itu. Oleh makhluk-makhluk yang 9 ini. Sehingga tidak mampu melihat itu adalah manusia. Inilah sahabat. Sesungguhnya Allah menciptakan perumpamaan begitu banyak. Bahkan Allah mengatakannya di kalimat ini adalah min kulli masalin, tiap-tiap perumpamaan. Jadi setiap ayat Al-Quran itu adalah perumpamaan. Maka jangan salah menafsirkan. Ya.
tentang Quran. Kemudian juga sama di surat Al-Isra, walaqad sarafna linnasa fi hadzal Qur'an min kulli masalin, sama. Fa'aba aksarun nasi illa kufura. Tapi manusia tertutup. Kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan. Tapi manusia tidak mau. Dengan ember aja, dengan bapamu barangkali tukang limbah, itu sebetulnya Allah sedang nyindirmu. Hei manusia, kamu sama kayak ember itu. Akan didaur ulang. Karena kamu belum bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kamu belum lolos QC, belum hak untuk balik. Kamu harus diulang lagi. Tadi semua. Ya. Sama saja seperti yang Nabi ceritakan tentang sisa kubur. Nanti manusia di neraka itu akan disiksa. Ada yang sehari, ada yang seminggu. Sama aja. Manusia di dunia itu begitu sebenarnya. Semua hadis itu benar. Quran juga benar. Yang salah penafsiran. Tadi semua. Ya. Maka inilah. Ya. Maka lihat. Bagaimana barang-barang itu. Mengalami perjalanan sampai didaur ulang kembali. Dia panjang jalannya. Ya. Ini sahabat ya. Ini apa namanya dalam surat Ar-Rum, walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'ani min kulli masalin. Sama. Jadi intinya bahwa setiap ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perumpamaan semuanya, ya. Jadi Abah sampai di beberapa ayat tadi di mana ya tadi ya, adalah tentang manusia yang dijadikan rumput oleh Allah, perubahan bentuk jadi materi. Bahkan apa namanya ada yang dijadikan oleh Allah adalah kemudian ada lagi mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Surat An-Naml 65. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Betul. Mereka memang tidak tahu. Manusia tidak tahu akan dibangkitkan. Kecuali orang yang sudah punya kesadaran. Maka itulah. Kalau kalian sudah bertemu dengan orang yang punya kesadaran, karma kalian akan dibaca. Apa sih yang membuat kalian masalah? Tadi semua. Ya. Inilah. Sebetulnya adalah catatan karma yang harus kalian, yang dicatat anak tubuh maqaddamu wa asarahum. Ya. Surat Yunus 30 katakanlah apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang sepakat yang dapat memulai penciptakan makhluk kemudian mengulanginya? Ini Allah mengejek kepada orang-orang yang tadi ragu dengan kembalinya. Katakanlah Allah lah yang memulai menciptakan makhluk kemudian mengulanginya. Ini puluhan ayat Allah bicara begini. Menghidupkannya kembali. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada menyembah yang selain Allah? Surat An-Nahl 70. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Tuh coba, buat apa? Allah itu, kalau bukan untuk dikembalikan ke sini, supaya kamu begitu sampai di sini, memang kamu tidak sadar kan hari ini. Paling-paling dejavu saja, kayaknya pernah nih. Kayaknya pernah ketemu ini, kayaknya pernah ke sini, gitu doang paling kali semua. Tapi kesadaran kamu tidak ada di situ, ya. Kemudian surat Al-Qamar ayat 51, dan sesungguhnya kami telah binasakan orang-orang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Lihatlah, Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, Babilonia, Mesopotamia, hilang sudah. Dan tadi manusia yang sadar, balikin nggak sadar, balikin nggak sadar, balikin nggak sadar, hilangkan oleh Allah, ya. Surat Al-Insan 28, kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Bayangin tuh, bisa jadi orangnya serupa, tapi lain, bukan kamu. Inilah yang saya pahami, ya. Ini kalau Abah bahasa tafsirnya tadi semua. Lebih jauh lagi Abah bisa uraikan dari kalimat per kalimat sebetulnya. Cuma ini karena ayatnya banyak, tidak mungkin waktu kita terbatas. Satu ayat saja kalau Abah tafsirkan panjang ini semua, ya. Surat Al-Imran 140, sesungguhnya kamu mengharapkan mati sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Oh, tadi semua, ya. Kemudian sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang kemudian daripadamu. Ini tentang manusia diulang. Ternyata orang-orang sekarang, orang-orang dulu, orang sekarang, ya. Lihat surat Al-Anbiya 104. Pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Allah sudah bicara kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Coba, kurang apa? Allah menciptakan langit, aku gulung seperti kertas, seperti layar film.
dan aku akan mengulanginya lagi, kata Allah. Maka itulah kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi aku ganti dengan bumi lain, bumi baru, dan juga langit aku ganti dengan langit baru. Demikian pula ruhmu aku ganti dengan casing yang baru, tergantung kehidupan dulu. Kalau kamu dulu bisa menggunakan casing yang dulu, bersyukur, maka kamu akan naik dari cinit-nit ke Xiaomi. Tuh. Xiaomi bersyukur, kamu naik kepada Samsung yang S21 atau berapa. Samsung bersyukur, kamu naik ke Apple. Itulah. Nggak ada bedanya ruh itu, sahabat. Maka ruh itu naik turun dalam kehidupan. Turun. Lihatlah, kamu baca kitabnya Jalaluddin Rumi itu. Ya. Kemudian di surat Ali Imran, engkau memasukkan malam ke dalam syaidah, tulijul lail fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Ya. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan selanjutnya, ya. Kemudian surat Al-Qiyamah, Waqiah, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Jadi ada yang lahir lagi yang nggak tahu apa-apa. Ini surat Waqiah 62, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi hari ini harusnya kita mengambil pelajaran. Kalau hari ini kita susah, kalau hari ini kita banyak disakiti orang, kalau hari ini kita banyak dikecewakan orang, marilah kita rubah. Ini akibat daripada perbuatan kita mengecewakan orang. Kenapa hari ini kamu ditipu? Karena akibat perbuatan kita pernah menipu dia. Kenapa hari ini kamu dibunuh? Karena kamulah yang membunuh dia di kehidupan yang lalu. Sahabat, ini Allah ingatkan surat Waqiah. Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Mengapa engkau tidak mengambil pelajaran? Inilah kenapa hari ini pelajaran tentang kesadaran. Tadi semua. Kalau masih mabuk ya tidak akan sadar juga. Maka terus saya mendingan lagi sembelih lagi jadi sapi, ya. Ya. Inilah sahabat ya surat maka terangkanlah kepadaku tentang kamu tanam. Surat Al-Hajj ayat 1, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ya. Jadi masih banyak lagi nih ayatnya ya. Nah ini yang sahabat, surat Al-An'am, terakhir saya dari Abah, bahwa kita bisa menjadi keturunan orang lain. Surat Al-An'am 133, dan Tuhanmu maha kaya, lagi mempunyai rahmat. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan siapa yang dikehendakinya. Setelah kamu musnah, sebagaimana dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang lain. Jadi bisa saja kamu adalah menjadi keturunan orang lain, ya. Ya, sahabat. Maka tadi dalam ayat lain kata Allah, kamu bisa dikumpulkan kembali dalam satu perumahan. Tapi bisa juga kamu dilahirkan dari keturunan orang lain, seperti tadi yang lahir di Afrika dari keluarga Kristen. Tapi akhirnya akibat dia lahir di situ, maka semuanya keluarga di sana sudah, yang tadinya mau dibaptis, sekarang sudah jadi Muslim semua. Ya, inilah kehidupan yang harus kalian pahami. Ya, tapi hati-hati dengan karma yang kita lakukan. Karena surat Al-Ankabut ayat 4, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput daripada pembalasan? Nah ini kata Abah, hari ini pembalasan. Maka jangan main-main dengan kehidupan ini. Ayo marilah kita menjadi jiwa penyayang, bijak pemaaf tadi semua ya. Nah ini ya surat At-Tur ayat 21 ini tadi, kalau yang tadi dijadikan keluarga orang lain. Di surat As-Sur ya, bukit ayat 21, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan bareng gitu loh. Bapaknya iman, kakeknya iman, ibunya iman, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Bisa jadi cucumu adalah nenekmu yang belum roji'un, kakekmu yang belum roji'un, semua. Ya, bukankah sesuai dengan doa Robbik birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang kamu dia menyayanginya waktu menyayangi kamu waktu kecil, sekarang kamu menyayangi kakekmu dalam waktu kecil. Itu mudah bagi Allah, sahabat. Sangat logis ya, ya. Kenapa? Nah inilah yang bacaan terakhirnya yang sudah Abah buka tadi. Ini masih
Ya Allah, masih ada 170 ayat ya dalam Al-Quran. Ya. Jadi intinya bahwa sesungguhnya adalah kehidupan yang Allah perlihatkan tentang daur ulang hari ini, sahabat. Ya. Maka tafsiran ulama dulu tidak akan paham ke situ. Karena dulu tidak ada orang yang membuat daur ulang. Juga ulama dulu tidak akan paham juga tentang apa, karena dulu belum ada sistem DNA, kromosom tadi semua. Maka itulah kalian harus ngajinya, harus cerdas tadi semua. Ulama dulu juga tidak akan paham tentang GPS tadi, sahabat. Karena belum ada alat GPS. Bahkan kata Abah, ulama-ulama dulu misalnya di kitab Al-Arisal Imam Syafi'i Tuhfatul Muhtaj, kemudian yang pertama bab kodok aja sekarang kan menurut Abah harus dilihat lagi bab sholat itu. Termasuk juga bab jama pada saat bagaimana sholat itu. Sekarang itu dengan pesawat yang supersonik melawan kecepatan cahaya, kata Abah juga terbang duhur, terdalang lagi negara lain tuh masih duhur. Karena kecepatan pesawat Concorde itu melawan kecepatan cahaya. Fikih bubar kalau udah begitu. Ada lagi sholat dalam kitab Kifayatul Akhyar, tidak boleh menggunakan air panas. Coba kamu pergi ke negeri, ke Norwegia, kamu juga tidak bisa berwudu kecuali airnya dipanaskan dulu karena es batu. Coba, inilah kata Abah juga. Maka kenapa dari awal pun ulama kita tidak berpegang pada satu ilmu, berpegang pada Imam Ja'far As-Shadiq, memiliki murid Imam Hanafi, Imam Maliki punya murid hebat Imam Syafi'i, tapi kemudian Imam Syafi'i menolak juga kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, membuat Qaul Qadim, dia pindah tempat, dia sendiri melabrak pendapatnya sendiri di Qaul Qadim, membuat Qaul Jadid. Kemudian beliau punya murid Imam Hambali yang luar biasa, gitu. Tapi dia pun tidak mengikuti Imam Syafi'i, karena bukan masalah salah orangnya, tapi zaman yang membedakan, sahabat. Demikian pula apa yang tulis Imam Syafi'i dalam kitab Al-Arisal yang tulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Asqalani. Sahabat, kitab-kitab itu kemudian dirinci kembali menjadi Takrib, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in dan lain sebagainya ke sini. Sampai rancuannya kepada Iyanatul Thalibin dan lain sebagainya. Lihat oleh kalian. Semuanya belok. Kita Bajuri berbeda pandangan dengan Fathul Mu'in dalam bab khitan. Kemudian anak yang belum dihitan tentang masuk ke dalam masjid, Imam Bajuri sudah punya logika. Kata Imam Bajuri, ini kalimatnya, seandainya, berarti kalau begitu masalahnya bukan masuk dalam masjidnya, tapi najisnya dari anak itu. Tuh. Inilah maka tadi orang head kata kitab Fathul Mu'in tidak boleh masuk ke dalam masjid. Al-Quran memang. Tapi kembali Al-Quran kan ditafsirkan itu luas. Tapi Imam Bajuri dalam kitab Bajuri boleh saja masuk ke dalam masjid asal pakai softtek. Tuh. Berarti persoalannya adalah bukan masalah orang headnya masuk masjid, tetapi adalah najis yang bisa mengotori masjid. Sama maka Imam Bajuri berbeda pandangan dengan Imam sama dalam bab khitan anak. Pada kata Imam Bajuri, boleh anak yang belum khitan masuk masjid, yang belum tamyiz. Yang menjadi persoalan tadi bukan masalah tamyiznya, tetapi adalah dia belum tamyiz. Kalau seandainya masuk ke masjid, dikhawatirkan dia dan kencing. Inilah sahabat agama itu. Di antara ulama Syafi'iyah berbeda pandangan semua. Coba apalagi sekarang, Abah bisa bahas perpandangan tauhid dari Tuan Abdul Qadir, Syekh Athaillah Askandari, Imam Ali Al-Khawas, bahkan Imam Syajili, bahkan dari Imam Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi, dari seluruh dan termasuk Jalaluddin Rumi. Kalian bisa melihat deviasinya. Tapi kita bisa mengambil natijah dari semuanya. Mereka hanya jadikan landasan saja. Tidak bisa digunakan sepenuhnya karena zamannya berbeda. Ayat kauniyahnya belum cocok untuk saat itu dengan saat ini. Maka hari ini Allah dohirkan. Dengan apa? Dengan ayat-ayat kauniyah seperti tadi. Hidup ini ternyata reinkarnasi daur ulang. Oh, Allah aja sekarang dohirkan orang-orang yang bermata pencaharian adalah dengan daur ulang. Allah dohirkan dengan apa yang ada di alam tadi semua. Ngumpulkan barang, diulang lagi, jadilah ember bagus. Inilah sesungguhnya sedang mengingatkan kita manusia. Hei manusia, kamu harus daur ulang. Kenapa? Karena untuk soleh tidak mudah, untuk tadi semua, untuk sabar, untuk syukur itu tidak mudah. Kamu butuh diulang untuk sampai tahollaku bi ahlakillah. Ya. Karena pada dasarnya kita manusia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Kita khalik, kita makhluk, dan Allah khalik. Hubungan Allah khalik dan makhluk, khuluk. Maka khuluk adalah akhlak. Bagaimana akhlaknya? Takhallaku bi akhlakillah. Maka satukan di semuanya. Ya. Itulah takhallaku bi akhlakillah, adalah kita disatukan, adalah bagaimana kita memahaminya, sahabat. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehat panjenengan dimanapun berada tadi semua. Ya. Jangan kuper. Ayo gunakan logika-logika manteknya tadi semua. Tadi semua bagaimana berilmunya, lintas ilmunya. Jangan kayak tapak kuda. Tadi kata Allah, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kebanyakan manusia itu hanya don, apa aja kata orang. Mentang-mentang udah 1000 tahun, suhroh wal istipadoh. Tapi begitu dikaji dengan ilmiah, gugur semua. Itu baru bab nasab. Demikian pula dengan keilmuan. Bahkan bab tauhid dan lain sebagainya. Bahkan tentang rahasia kehidupan masih banyak yang harus kita bongkar. Bukan hanya ngomongin nasab, sahabat. Ya. Inilah yang bisa dimaafkan. Semua sehat, semua berkah, semua mohon maaf kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.